Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. 2 mobil tertimpa truk fuso bermuatan air mineral di Tasikmalaya. 2 orang tewas. Jelang pembatasan pembelian BBM Pertalite, kelangkaan pasok sempat terjadi di Kota Bogor dan Purwakarta. Sambut Hari Asyura, warga merayakannya dengan parade beduk hingga sedekah muharaman. Tanah dalam sengketa, SD Negeri Bunisari Ngamprah, Bandung Barat sempat disegel ahli waris pemilik lahan. Anak-anak pun sempat 1 hari tak bisa sekolah. Teriakan buka dari ratusan murid SD Negeri Bunisari kawasan Ngamprah, Bandung Barat ini dilontarkan Senin lalu karena menemukan pintu gerbang untuk masuk ke sekolah mereka telah dilas hingga murid tidak bisa masuk. Lahan SD Negeri Bunisari seluas 700 meter persegi dan memiliki 9 kelas ini rupanya disegel oleh ahli waris Nana Rumantana yang terlibat sengketa lahan dengan pihak desa dan sekolah. Anak-anak pun akhirnya dipulangkan karena tidak bisa masuk kelas. Hari Selasa, Dinas Pendidikan bersama polisi dan aparat desa melakukan perundingan tanpa kehadiran ahli waris yang menyegel sekolah. Sengketa lahan ini berlarut-larut karena pihak desa tidak memiliki bukti kepemilikan lahan atau akta hibah dari Nana Rumantana selaku pemegang akta jual beli. Tanah ini berdasarkan dalam akta jual beli tahun 1970 adalah milik Bapak Nana. Menurut informasi dari keluarga punya tanah, bahwa keluarga belum memberikan hibah atau wakaf ke pihak sekolah. Dan desa pun tidak bisa mengklaim bahwa itu aset desa, karena desa tidak punya bukti-bukti bahwa tanah itu adalah aset desa. Namun pihak desa dan Dinas Pendidikan akhirnya memutuskan membongkar paksa pagar yang digembok dan dilas oleh ahli waris pemilik lahan karena dinilai sebagai tindakan sepihak. Ya kami menyarankan silakan, kami hanya menunggu ke hasil ingkrahnya, mau gimana guna kami mengikuti. Kalau ini bukan penggembokan lagi nanya, langsung pengelasan, nggak ada informasi ke kami, ini sepihak. Untuk sementara anak-anak pun bisa bersekolah kembali, namun pihak sekolah khawatir kejadian ini akan terulang kembali seperti sebelumnya. Kedepannya diharapkan kami betul-betul kondusif untuk menata ruang atau sekolah di SDN Bunisari, karena Bunisari ini sekarang dengan Langan Sambi adalah bersatu, jadi sudah ada SK-nya. Jadi sementara ini kami belum bisa menata untuk mengecat dan sebagainya karena takutnya hal seperti ini terjadi lagi. Dinas Pendidikan dan pihak desa berjanji akan bertemu dengan ahli waris pemilik tanah untuk melakukan mediasi agar penjagalan sekolah tidak lagi terjadi. Muhammad Abbas melaporkan dari Bandung Barat. Anda masih ingat siswa-siswi SDN Banjarsari Subang yang harus belajar di lantai karena tidak memiliki meja kursi? Nah, sekolah akhirnya menerima meja kursi baru dari sejumlah pihak. Kabar gembira datang dari SDN Banjarsari, Cirangkong, Kecamatan Cijambe, Kabupaten Subang. Kini murid 3 kelas yang sebelumnya harus belajar di lantai karena meja dan kursi rusak, kembali bersemangat belajar karena sudah ada kursi dan meja baru pengganti. Jadi semangat sekolahnya. Nyaman sekarang? Nyaman. Kemarin berapa lama sih nggak kursi? 2 tahun. Enak. Terus apa lagi? Gak kedinginan lagi. Bahagia. Seneng ya? Terus sekarang belajar ini udah berapa hari ada bangku? 3 hari. Kursi maupun meja yang telah tersedia saat ini didapatkan sekolah dari Dinas Pendidikan Kabupaten Subang dan bantuan dari pihak lainnya seperti Polres Subang.
Pemberian bantuan ini terjadi setelah gencarnya pemberitaan oleh media. Zainal Arifin melaporkan dari Kabupaten Subang. Wujud syukur dan menolak bala, warga Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang kembali menggelar ritual hajat bumi. Suasana meriah mewarnai Kampung Tegal Jaya, Desa Mukti Jaya, Kecamatan Cilamaya Kulon, Kabupaten Karawang yang menggelar ruat bumi atau hajat bumi minggu lalu. Ratusan warga ikut mengarak gunungan hasil panen dari ladang dan kebun milik mereka keliling kampung dan desa. Gunungan terdiri dari umbi-umbian, sayur, buah-buahan hingga padi. Arak-arakan diiringi seni musik genjring yang merupakan kesenian khas Jawa Barat. Ritual hajat bumi digelar kembali agar berkah kembali meliputi desa, warganya sehat, dan hasil panen kembali berlimpah. Sebelumnya ya tiap tahun, karena ada COVID, jadi berhenti sejenak. Gitu ya. Terus setelah berhenti banyak kejadian-kejadian yang janggal, seperti banyak yang sakit, terus padi-padi nggak panen. Ya. Gagal panen kayak? Iya, gagal panen. Maka dimulai lagi acara sedekah bumi ini. Setelah diarak keliling kampung dan desa, gunungan hasil panen raya warga kemudian didoakan di titik pusat desa. Setelah didoakan oleh pemuka agama, warga kemudian berebut gunungan hasil panen tersebut. Juga tadi? Iya. Dapatnya apa aja? Dapatnya itu ada sayuran, terong, ada apalagi sayuran, pokoknya mah banyak. Semoga berkah. Dalam ritual hajat bumi, warga Desa Mukti Jaya juga menanam kepala kerbau sebagai tolak bala agar warga terhindar dari segala macam mara bahaya. Hajat bumi juga diselenggarakan untuk menjaga tali silaturahmi dan mempererat tali persaudaraan antar warga di sekitar Desa Mukti Jaya dan Kecamatan Cilamaya Kulon. Samsun Nursam melaporkan dari Kabupaten Karawang. Tanggal 10 Muharram tahun 1444 Hijriah dirayakan masyarakat dengan berbagai cara, mulai dari parade beduk hingga tradisi sedekah Muharraman. Malam minggu lalu, ribuan warga Sindang Jaya, Kecamatan Mangunjaya, Kabupaten Pangandaran turun ke jalan membawa obor dan beduk. Mereka merayakan Tahun Baru Islam sekaligus kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah 2 tahun tidak merayakannya, warga berkeliling kampung sambil bersolawat sambil membawa beduk yang ditabuh sepanjang jalan. Parade beduk ini berakhir di lapangan sepak bola. Perayaan ini dilakukan selain menjadi syiar Islam juga mempererat silaturahmi antar warga. Yang pertama tentu untuk mempererat tari silaturahim ukhuwah Islamiyah yang selama ini terpecah belah dengan kelompok dan golongan yang mungkin berbeda-beda, tapi hari ini kami berupaya untuk warga masyarakat Desa Sindang Jaya pada khususnya bersatu padu untuk sama-sama merayakan Hari Tahun Baru Islam. Lain lagi dengan budaya merayakan tanggal 10 Muharram di Kampung Sukaruji, Desa Sukaraja, Kecamatan Raja Polah, Tasikmalaya. Di kampung ini ada tradisi bersedekah yang dilakukan warga yang mampu. Sejak setelah sholat subuh, ratusan warga terutama anak dan ibu sudah berkeliling ke sejumlah rumah warga yang memberikan uang sedekah. Biasanya warga memberikan uang ke setiap penerima sebesar Rp2.000 hingga Rp5.000. Dari subuh, udah berapa rumah yang didatengin? Banyak. Dapat uangnya berapaan recehnya? 22.000 kira-kira. Ini uangnya buat apa nanti? Buat nabung. Buat nabung ya. Ini setiap tahun seperti ini. Ini tadi antri dapat uang banyak ya. Dapat berapa uangnya tadi dihitung? 40 apa? 40.000. Uangnya buat jajan apa buat ditabung? Buat ditabung ya. Tahun kemarin juga kayak gini ikutan. Tahun kemarin dapat banyak nggak? Tradisi ini dilakukan mengikuti ajaran Islam agar bersedekah di tanggal 10 Muharram, terutama kepada anak yatim dan duafa. Tradisi ini sempat terhenti selama 2 tahun pandemi dan kembali dihidupkan tahun ini. Eko Setiabudi melaporkan dari Kabupaten Pangandaran dan Tasikmalaya.
Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.